Untuk contoh dari pencarian entity dan relationship pada sebuah database, itu kita menggunakan contoh flat tabel mahasiswa ya. Sebenarnya contoh ini sudah kita bahas di slide yang berjudul entity. Ya. Jadi kalau Anda masih belum paham entity-entitinya, itu silakan dibaca lagi slide yang berjudul entity. Di sini ada flat tabel yang menyimpan data mahasiswa, NIM, nama, jalan, kota, provinsi, jalur masuk, hobi. Ya. Anda disuruh untuk mengidentifikasi entity-entitinya, kemudian masukkan kolom-kolom ke entity yang sesuai. Nah, ini adalah daftar entity dari flat tabel di slide sebelumnya. Yang pertama, ada entity mahasiswa. Nah, itu yang paling jelas ya, karena flat tabel tersebut menyimpan data tentang mahasiswa. Sehingga entity yang harus ada pasti mahasiswa. Kemudian kolom-kolom yang masuk ke entity mahasiswa adalah NIM. Masuk akal ya, karena data tentang mahasiswa pasti yang dicatat yang pertama NIM-nya ya. Kedua, nama. NIM, terus nama. Kemudian jalan. Jalan ini bagian dari alamat. Terus entity yang kedua adalah kota. Kota berisi data tentang kota. Kolomnya adalah kolom kota. Kota sebenarnya bagian dari alamat kan. Kalau bagian dari alamat sebenarnya cocok juga kita masukkan ke mahasiswa. Ya. Karena kalau mencatat data mahasiswa, kita pasti mencatat alamatnya berupa jalan, kemudian kota. Namun seandainya kota kita masukkan ke mahasiswa, itu akan terjadi perulangan. Karena apa? Dari satu kota bisa banyak mahasiswa. Misalnya ada 100 mahasiswa yang masuk Universitas X yang berasal dari Jember. Maka di entity mahasiswa kita harus untuk mencatat 100 mahasiswa tersebut, kita harus mengulang kota 100 kali. Nah, sehingga terjadi perulangan. Sehingga kalau terjadi perulangan, maka kita pisah menjadi entity tersendiri. Tidak boleh ya. Kemudian provinsi. Nah, sebenarnya provinsi ini termasuk dari alamat ya. Cocok juga sebenarnya dimasukkan ke entity mahasiswa. Namun kalau provinsi masuk ke entity mahasiswa akan terjadi perulangan. Ya, sama. Kemudian jalur masuk. Ya. Jalur masuk itu sebenarnya juga berisi data tentang mahasiswa. Mahasiswa tertentu masuk melalui misalnya SBMPTN atau kemitraan. Namun sama alasannya, kita tidak bisa memasukkan ke entity mahasiswa. Kalau masuk ke entity mahasiswa akan terjadi perulangan. Ya. Misalnya yang jalur masuk lewat SMPTN ada 1000. Ya, untuk setiap mahasiswa kita harus menuliskan SMPTN lagi. Nah, sehingga akan terjadi perulangan. Sehingga kolom atau entity jalur masuk kita pisah. Ya. Kemudian hobi. Sama juga alasannya, hobi itu sebenarnya data tentang mahasiswa, tetapi kalau ditulis di entity mahasiswa akan terjadi perulangan. Dengan demikian, entity yang kita miliki adalah mahasiswa, kota, provinsi, jalur masuk, hobi. Kemudian untuk kolom-kolomnya itu yang digaris-garis di bawahnya. Ya.